Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang gimana sih cara menaikkan omset itu sampai ratusan kali lipat, melejitnya tak terkira. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami ya teman-teman. Di sini kita cuman berbagi info dan tips saja. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang punya usaha, yang baru mulai buka toko, baik usaha apapun ya, mau sembako, mau toko plastik, usaha kuliner dan macam-macam pokoknya ya. Semoga setiap kita yang punya usaha itu dimudahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi tips yang pertama teman-teman, yang pertama itu kalau mau meningkatkan omset melejit dari biasanya itu, kalian harus lakukan ini ya, awareness namanya ya. Awareness itu berarti kita apa sih yang kita lakukan agar orang tahu kalau kita itu punya usaha, ada toko kita tempatnya di sini, ada toko baru yang membuka usaha ini. Jadi kita harus contohnya sebar baliho, bikin baliho, bikin spanduk, harus sebar brosur. Jadi orang tahu, oh di sana ada toko baru ya, ada toko sembako ini, jual macam-macam barang ini. Jadi dengan melihat spanduk atau baliho dan brosur itu, orang-orang jadi tahu bahwa kita itu adalah toko baru. Jadi orang minimal di pikirannya itu teringat ya teman-teman. Terus yang kedua, setelah kita melakukan sebuah brosur, terus pasang spanduk, pasang baliho, kita harus mengakuisisi yang keduanya ya. Mengakuisisi itu dalam artian adalah apa yang kita lakukan agar orang itu mau datang ke toko kita, mau datang ke tempat usaha kita ya teman-teman. Caranya dengan adalah kita ngadain promo ya. Jadi kita bikin promo semenarik mungkin ya. Saya sering bahas ini. Terserah teman-teman mau bikin promo apa, budgetkan berapa besarnya biaya untuk promo. Jangan dipikir itu untuk kerugian, tapi memang biaya promosi ya. Misalnya kalian bisa promokan gula pasir. Kalau sekarang gula pasir itu harganya harga normal itu 14.500, kalian bisa bikin promosi mie gula pasir itu harganya 13.000 mungkin, atau minyak goreng yang 1 liter itu harganya sekarang 14.500, kalian bisa bikin promosi harga minyak goreng 13.000. Jadi dengan promosi itu orang itu tertarik untuk datang ke toko kita ya. Karena kita kalau punya usaha baru itu kita harus menciptakan suasana apa sih alasan orang itu mau datang ke toko kita, yaitu dengan adanya promo ini. Jadi orang itu tertarik ya. Kalian tentukan harinya kapan, syarat dan ketentuannya berlaku apa saja. Jadi orang itu tahu toko ini ngadain promo hari ini, terus syaratnya ini cuman beli boleh misalnya minimal 2 liter atau 2 bungkus. Jadi disertakannya di brosurnya. Terus yang ketiga ya teman-teman, kita harus mengaktifasi dalam artian mungkin orang yang datang ke toko kita itu tidak semuanya orang itu mau belanja ya, mungkin yang hanya kepo, mungkin hanya cuman ingin tahu. Nah, bagaimana cara kita untuk orang yang cuman sekedar ingin tahu dan kepo ini tadi jadi belanja di toko kita ya. Kita meyakinkan orang itu agar mereka belanja di tempat kita. Caranya adalah dengan kalian harus mengetahui produk knowledge barang yang kita jual ya. Jadi kita harus mengerti apa yang mereka tanya, kita harus tahu, harus jawab.
harus menawarkan produk-produk yang menarik kepada konsumen kita. Jadi setelah tercipta orang datang ke toko kita, orang itu belanja ke toko kita, terus yang keempatnya adalah teman-teman, mereka itu bisa repeat order ya. Repeat order maksudnya adalah kita itu kalau sudah punya usaha enggak selalu mau mencari konsumen baru terus ya. Karena kalau mau mencari konsumen baru terus kita akan merasa capek ya teman-teman, mau promosi terus. Tapi kalau mereka sudah jadi konsumen kita itu setelah belanja satu kali tempat kita, jadi minggu depan dia belanja lagi ke toko kita, bulan depan dia belanja bulanan. Nah itu namanya repeat order ya teman-teman, mereka kembali lagi belanja di toko kita. Kalau mereka sudah belanja di toko kita, berarti kita itu sudah mendapatkan langganan tetap atau langganan setia ya. Karena untuk mendapatkan langganan itu sangat penting ya teman-teman, berpengaruh dari cara pelayanan kita, tegur sapa kita kepada konsumen. Terus yang terakhir adalah rekomendasi orang-orang untuk belanja ke toko kita. Itu sangat penting sekali. Kalau orang sudah percaya ke toko kita, nanti dia pulang ke rumah, dia cerita kepada tetangganya bahwa belanja di toko ini enak nih, harganya murah, barangnya lengkap. Nah itu namanya rekomendasi ya. Karena rekomendasi dari mulut ke mulut ini sangatlah, walaupun dinilai cara promosi yang paling lama atau jadul, tapi ini terbukti efektif ya teman-teman. Mereka bisa mempengaruhi, bisa jadi saudaranya, adiknya, tetangganya, temennya untuk belanja ke toko kita. Sering saya alami sendiri ya teman-teman, saya melihat orang baru belanja di toko saya, padahal saya belum pernah lihat mereka itu tinggal di tempat saya. Saya tanya, taunya dari mana ya belanja ke toko saya? Oh saya tahu dari teman saya yang tinggal di sana. Nah, pas ketemuan dia cerita bahwa belanja bulanan di tempat toko saya ini enak. Yang pertama, tokonya murah harganya, barangnya lengkap, pelayanannya ramah. Nah itu menjadi kunci juga ya untuk menaikkan omset di toko kita. Jadi itulah ya teman-teman, beberapa hal yang kami terapkan di usaha kami agar usaha kami itu naik terus dari tahun ke tahun.